Nabi Yahya alaihissalam itu dilahirkan di saat kedua orang tuanya sudah sepuh, ya, sudah tua. Ayahnya sudah berumur 99 tahun dan ibunya sudah berumur 98 tahun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Nah, Maha Kuasa, meskipun ayahnya sudah tua, tetapi jika Allah berkehendak, maka apa segala sesuatu bisa terjadi. Maka Nabi Zakaria alaihissalam bisa memiliki putra, dan bahkan putranya itu menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghayra mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi takulli kulli mumkinin kafi'lihi arsala anbiya dhawi faqona bisidqi wa tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min arabi bi ghairi naqsin ka khafifil maradin ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika wal mustahilu diddu kulli wajibi fa fadli khamsina bi hukmi wajibi tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq waqtanim hum adamun idris nuhun huduma
Salih wa Ibrahimu kullun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqun kadza Yaqubu Yusufun wa Ayyubu dada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa' Zulkifli Dawudu Sulaiman Taba Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimun Dawaiya Alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita semuanya bisa kembali bersama-sama dalam majelis mulia, majelis yang terbaik, yaitu majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya selalu kepada kita, sehingga kita senantiasa bisa menghadiri majelis-majelis seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pagi hari ini kita masih menyebutkan nama-nama dari para nabi yang 25 sampai pada Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi dalam buku yang kita tulis ini terlewatkan untuk Nabi Isa alaihissalam, hanya sampai pada Nabi Yahya alaihissalam. Insyaallah nanti akan ditambahkan dalam cetakan berikutnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Nabi Yahya alaihissalam sedikit telah kita jelaskan sebelumnya karena terkait dengan Nabi Zakaria. Karena Nabi Yahya alaihissalam adalah putra dari Nabi Zakaria alaihissalam. Kita ceritakan sebelumnya bahwa Nabi Yahya alaihissalam itu dilahirkan di saat kedua orang tuanya sudah sepuh, ya, sudah tua. Ayahnya sudah berumur 99 tahun dan ibunya sudah berumur 98 tahun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Maha Kuasa, meskipun ayahnya sudah tua, tetapi jika Allah berkehendak, maka apa segala sesuatu bisa terjadi. Maka Nabi Zakaria alaihissalam bisa memiliki putra, dan bahkan putranya itu menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Hadirin rahimakumullah, telah kita jelaskan juga bahwa Nabi Yahya, nama Yahya itu sendiri adalah nama yang diberikan oleh Allah kepada putra Nabi Zakaria melalui malaikat, yang dikabarkan oleh malaikat kepada Nabi Zakaria alaihissalam, dan belum ada seorang pun yang sebelumnya diberi nama Yahya. Dalam Al-Quran disebutkan, ya Zakaria
inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami beri kabar gembira kamu dengan akan lahirnya seorang anak namanya Yahya, yang sebelumnya belum kami namakan orang sebelumnya sebelum Yahya ini dengan nama tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi Yahya alaihi salam ini memiliki sifat-sifat yang luar biasa terpuji yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya." Yang pertama bahwa Nabi Yahya alaihissalam itu sudah sejak kecil itu sudah belajar kitab Taurat. Ini maksudnya khudhil kitaba biquwwah, artinya bahwa Nabi Yahya alaihissalam sejak beliau itu masih kecil itu beliau sangat giat di dalam mempelajari kitab Taurat. Wa atainahul hukma sabiyya. Sejak kecil beliau sudah diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberikan ilmu dan sudah diangkat menjadi nabi. Jadi Nabi Yahya berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Beliau sejak masih kecil itu sudah diangkat menjadi seorang nabi. Saking semangatnya Yahya alaihissalam ini dalam belajar, di dalam beribadah, pokoknya karena memang sudah menjadi seorang nabi sejak kecil, sehingga anak-anak sebayanya itu kalau mereka mengajak Nabi Yahya untuk bermain, misalnya ayo kita main-main, itu Nabi Yahya jawabannya apa? Ma lilla'ibi khuliqna. Kita ini diciptakan bukan untuk main-main. Itu padahal masih kecil ya, masih kecil. Dia sudah mengatakan seperti itu kepada teman-temannya yang ingin mengajaknya bermain. Jadi Nabi Yahya alaihissalam itu seperti itu sejak beliau kecil. Dan Nabi Yahya alaihissalam ini kan sebaya dengan Nabi Isa alaihissalam. Beliau lebih dulu dilahirkan, qila itu 3 bulan sebelumnya, dalam pendapat yang lain 3 tahun sebelumnya. Tetapi keduanya itu semasa, keduanya Nabi Isa dan Nabi Yahya itu semasa. Dan keduanya sama-sama orang yang zahid, orang yang tidak mencintai dunia. Makanannya makanan yang beliau berdua makan, baik Nabi Yahya maupun Nabi Isa, itu adalah dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian keduanya juga tidak memiliki tempat tinggal yang permanen. Di mana keduanya itu bermalam, maka disitulah keduanya itu menginap. Nah, ini menunjukkan kezuhudan, bahwa di dalam hati keduanya itu tidak ada kecintaan terhadap harta, kecintaan terhadap dunia itu tidak ada. Itulah Nabi Yahya alaihissalam, demikian juga Nabi Isa alaihissalam, yang insya Allah akan kita ceritakan juga setelah Nabi Yahya alaihissalam. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat yang lain disebutkan bahwa Nabi Yahya alaihissalam itu wahananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Bahwa Nabi Yahya alaihissalam itu zahanan, artinya orang yang memiliki rahmah, kasih sayang. Jadi sangat memiliki kasih sayang yang sangat besar terhadap sesama manusia, apalagi kepada kedua orang tuanya. Itu sangat sayang dan sangat baik, sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini kelebihan yang diceritakan langsung
oleh Al-Quran tentang Nabi Yahya alaihissalam. Dalam ayat berikutnya disebutkan wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Jadi Nabi Yahya itu seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Wa lam yakun jabbaran 'asiyya, artinya beliau itu orang yang mutawadhi, orang yang rendah hati, tidak sombong. Orang yang rendah hati, tidak suka untuk merendahkan orang lain, tidak gemar untuk mencela, menghina orang lain, juga mudah dalam menerima nasihat. Itu Nabi Yahya alaihissalam. Tidak mau melakukan hal-hal yang haram dan juga tidak mau melakukan hal-hal yang untuk mengikuti hawa nafsunya. Itu tentang sifat-sifat Nabi Yahya yang secara khusus disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian juga disebutkan dalam surat Ali Imran, musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Bahwa beliau itu musaddiqan li kalimatin minallah. Beliau, maksudnya beliau yang pertama kali itu membenarkan tentang Isa alaihissalam. Jadi karena keduanya kan terlahir hidup dalam satu masa, Nabi Yahya alaihissalam itu lebih dulu daripada Nabi Isa alaihissalam. Ketika banyak orang yang kemudian nanti akan kita kisahkan juga tentang Nabi Isa, perihal Nabi Isa alaihissalam yang lahir tanpa bapak, hanya ibunya Sayyidah Maryam. Kemudian banyak fitnah yang dilontarkan kepada Maryam, banyak sekali fitnah dari sana sini. Dan yang pertama kali membenarkan Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi Yahya bin Zakaria. Ini maksud dari firman Allah, musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasura. Beliau adalah sayyid, artinya orang, sebagian ulama mengatakan artinya orang yang halim, orang yang taqi, orang yang bertakwa, orang yang tidak mudah marah, penyabar, atau asyarif, orang yang mulia. Itu sayyidan wa hasura. Wa hasura, ini perlu untuk diperhatikan, karena sebagian orang ada yang salah paham mensifati tentang Nabi Yahya alaihissalam. Hasura artinya bahwa beliau itu beliau itu tidak mau menuruti hawa nafsunya terhadap perempuan. Jadi beliau itu tidak menikah. Kemudian Nabi Yahya alaihissalam itu bukan karena beliau itu tidak mampu, karena sebagian orang memahami hasur itu artinya orang yang kalau istilahnya sekarang itu yang tidak mau dengan perempuan, itu orang yang impoten, atau yang bahkan sebagian mengatakan Nabi Yahya itu nggak punya kelamin laki-laki, sehingga dia dikatakan hasuro menurut sebagian orang. Dan ini adalah aib, ini mencela seorang nabi. Seorang nabi tidak seperti itu cacat yang bisa mengurangi derajat kenabian. Itu para nabi maksum darinya, mustahil bagi para nabi. Yang benar bagaimana? Yang benar hasura itu Nabi Yahya alaihissalam itu orang yang betul-betul bersih, tidak mau mengikuti hawa nafsunya, termasuk yang berkaitan dengan perempuan. Ini Nabi Yahya sama sekali tidak mau mengikutinya. Tetapi beliau seorang laki-laki yang normal sebagaimana laki-laki lainnya. Hanya saja beliau tidak mau memperturutkan hawa nafsunya, tidak mau memperturutkan nafsunya, syahwatnya terkait dengan masalah perempuan ini. Itu yang dimaksud dengan hasura. Bukan berarti
seperti yang dituduhkan oleh sebagian orang tadi. Ini harus hati-hati, karena tuduhan itu serius. Itu adalah mencela seorang nabi, dan mencela seorang nabi itu bisa membahayakan keimanan. Karena itu lagi-lagi berkali-kali kita sampaikan dalam majelis ini, hati-hati kalau memahami Al-Quran hanya melihat terjemahannya, nanti bisa salah paham. Lihatlah bagaimana para ulama menafsirkan. Dan kita harus kuat akidahnya. Kita harus belajar qawaid dalam akidah, usulul akidah, dasar-dasar akidah harus kita pelajari. Sehingga ketika kita membaca terjemahan Al-Quran, maka kita tidak akan terpeleset. Karena terjemahan itu bukan Al-Quran. Terjemahan itu pemahaman penerjemah terhadap Al-Quran. Nah, karena itu tidak dikatakan bahwa terjemahannya pasti benar. Kalau ayatnya pasti benar, tetapi terjemahannya itu tidak selalu benar. Nah, karena itu harus diwaspadai. Nah, termasuk ayat-ayat yang tadi sering kita sampaikan dalam majelis ini, beberapa ayat yang itu mengindikasi celaan terhadap seorang nabi, padahal dia memiliki makna yang dipahami oleh para ulama dan telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, itulah sifat-sifat dari Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian Nabi Yahya sebagaimana para nabi yang lainnya, beliau berdakwah. Beliau berdakwah untuk mengajak umat manusia masuk ke dalam agama Islam, hanya beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Beliau berdakwah dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik. Itu mereka mengajak umat untuk mengamalkan kitab Taurat. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan, Inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu. Ini beliau termasuk diantaranya nabi yang kemudian berhukum dengan kitab Taurat, diajarkan kepada umatnya, karena beliau sebagaimana ayahnya dan nabi-nabi sebelumnya dari nabi-nabi Bani Israel itu mengajarkan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena setelah Nabi Musa alaihissalam itu para nabi mengajarkan kitab Taurat dari nabi-nabi Bani Israel. Zabur itu kita tahu sebelumnya, kemudian baru kitab Taurat yang kemudian disampaikan sampai kemudian Nabi Isa alaihissalam diturunkan kepada beliau kitab Taurat. Nabi Isa pun pada awalnya itu juga mengajarkan kitab Taurat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Yahya alaihissalam itu mengajak Bani Israel untuk melakukan pertama, tidak beribadah kepada selain Allah. Beribadah hanya kepada Allah, tidak mensekutukannya. Ini yang beliau ajakkan. Kemudian yang beliau dakwahkan. Yang kedua, beliau memerintahkan untuk sholat. Jadi sholat juga ada dalam syariat Nabi sebelumnya, termasuk Nabi Yahya alaihissalam. Juga mengajak kepada umatnya untuk mengeluarkan zakat. Kemudian juga mengajak kepada umatnya untuk memperbanyak zikir, zikrullah. Ini diantara hal-hal yang didakwahkan oleh Nabi Yahya alaihissalam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Namun Nabi Yahya alaihissalam sebagaimana ayahnya juga, beliau wafat dalam kondisi mengenaskan. Beliau juga dibunuh oleh seorang raja. Kalau Nabi Zakaria itu dibunuh oleh orang Yahudi karena difitnah beliau, sehingga kemudian beliau dikejar-kejar dan kemudian dibunuh oleh mereka, digergaji oleh mereka.
Nabi Yahya alaihissalam itu dipenggal kepalanya. Dipenggal kepalanya oleh seorang raja. Ini banyak ada khilaf tentang peristiwa terbunuhnya Nabi Yahya alaihissalam. Di antaranya bahwa suatu ketika Raja Herodos ya, yang kemarin juga terkait dengan peristiwa terbunuhnya Nabi Zakaria alaihissalam, itu dia istrinya itu sudah tua. Jadi dia menikah dalam keadaan istrinya sudah tua, sudah tidak cantik lagi, ya, sudah tidak menarik lagi. Kemudian istrinya itu punya anak. Anaknya ini anak tiri namanya ya, anak tiri. Punya anak yang sangat cantik, namanya Herodaya kalau di sini, entah bagaimana bacanya. Tetapi perempuan yang sangat cantik, anak dari istri tuanya yang tua itu. Dari istrinya itu kemudian menyuruh suaminya raja itu untuk menikahi anaknya. Jadi biar nggak jauh-jauh nikmat, biar nikmat yang mereka dapat itu tidak lari ke orang lain. Udah sama istrinya disuruh menikahi anaknya sendiri, anak dari istrinya tersebut. Yang kebetulan memang anaknya tersebut itu sangat cantik. Jadi ibunya ini yang justru ingin anaknya itu untuk dinikahi. Sebenarnya raja itu dia dalam segala hal itu selalu meminta fatwa kepada Nabi Yahya alaihissalam sebagai seorang nabi. Dalam masalah ini pun dia tidak langsung menerima ketika ibunya itu menawarkan agar menikahi anaknya. Itu raja ini tidak menerima begitu saja, tetapi dia mengatakan, saya akan meminta fatwa dulu kepada Nabi Yahya alaihissalam, apakah diperbolehkan apa tidak menikahi seorang anak seperti itu, anak dari istrinya tersebut. Kemudian ketika dimintai fatwa, Nabi Yahya alaihissalam mengatakan apa adanya, bahwa dalam syariat beliau hal yang seperti itu tidak diperbolehkan, haram, nggak boleh. Karena haram, raja itu pun pada awalnya tidak berani untuk menikahi anaknya itu. Maka yang marah di sini adalah siapa? Istrinya yang sudah tua itu marahnya kepada Nabi Yahya alaihissalam yang sudah menfatwakan hukum haram. Karena apa? Karena perempuan tua ini dia khawatir nanti kalau dia menikah, suaminya itu menikah dengan orang lain, nanti kemewahan, kenikmatan itu akan diberikan ke orang lain, bukan kepada dia dan anaknya. Karena cinta dunia, karena cinta harta ini yang menjadikan ini dia perempuan tersebut itu marah dan berusaha perempuan ini untuk kemudian bagaimana bisa bisa membunuh Nabi Yahya alaihissalam dengan melalui tangan sang raja. Singkat ceritanya ini juga kisah ini qila, ada beberapa versi. Singkat ceritanya kemudian perempuan itu disuruh oleh ibunya untuk berhias, untuk memakai pakaian yang menarik, kemudian memakai hias-hiasan, kemudian disuruh masuk ke ruangan ruangan sang raja, dan agar raja itu tertarik kepadanya, pokoknya untuk menggoda sang raja itu. Kemudian disuruh untuk memberikan khamr kepada raja itu agar dia mabuk. Yang pada akhirnya apa? Yang pada akhirnya dia meminta satu hal, yaitu meminta kepala dari Nabi Yahya alaihissalam. Jadi kalau dia memang menginginkan dirinya,
Kalau dia memang mencintai dia dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi yang tidak sadar, maka dia minta kepalanya Nabi Yahya alaihissalam. Nah, pada awalnya berat raja itu, tetapi pada akhirnya kemudian raja itu memerintahkan untuk membunuh Nabi Yahya. Sehingga kemudian diperintahkan dicari Nabi Yahya dan dipenggal kepalanya, kemudian kepalanya dibawa di hadapan raja itu, ditunjukkan kepada istrinya yang memang menginginkan kepala Nabi Yahya alaihissalam. Inilah wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Sehingga Nabi Yahya alaihissalam ini makamnya itu ada di beberapa tempat. Menurut sebagian riwayat itu ada kepalanya di sana, kemudian badannya, tangannya dan sebagainya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang nabi pun itu juga wafat. Seorang nabi pun juga sebagian mati itu terbunuh. Banyak sekali Bani Israel itu yang membunuh nabi-nabi mereka. Seperti halnya yang kita ceritakan kemarin, Nabi Zakaria juga dibunuh oleh umatnya. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam juga dibunuh oleh umatnya. Nabi Isa juga hampir dibunuh oleh umatnya, tetapi kemudian Allah menyelamatkannya, mengangkatnya ke langit. Nah, ini apa? Ini memang kehendak Allah seperti itu. Allah berkehendak bahwa sebagian para nabinya itu wafat dengan dibunuh, karena memang itu akan sebagai sebab dari matinya seseorang. Karena kematian seseorang sebabnya bisa bermacam-macam. Terbunuh itu adalah salah satu sebab, dibunuh oleh yang lain sehingga menjadi syahid, itu adalah salah satu sebab dari sebab kematian seseorang. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita menceritakan tentang Nabi Isa ibnu Maryam. Bahwa Nabi Isa ibnu Maryam ini sangat terkenal sekali. Beliau Nabi Isa alaihissalam, kisahnya disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa beliau itu adalah seorang hamba Allah, beliau adalah Rasulullah, beliau adalah Nabiullah. Beliau adalah nabi yang terakhir dari nabi-nabi Bani Israel. Setelah Nabi Isa alaihissalam itu tidak ada nabi lagi dari Bani Israel. Setelah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dari Bani Israel. Di dalam hadis disebutkan al-anbiya'u ikhwatun li'allah, dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Wa ana awlan nasi bi Isa bin Maryam, laisa baini wa bainahu nabiyyun. Jadi Rasulullah bersabda, tidak ada di antara aku dan Isa itu seorang nabi. Ini yang tadi kita sampaikan, bahwa tidak ada nabi dari kalangan Bani Israel setelah Nabi Isa alaihissalam. Karena nabi yang terakhir itu bukan berasal dari Bani Israel, tetapi dari bangsa Arab, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam, beliau Nabi Isa alaihissalam itu lahir tanpa ayah, dan itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam saja diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Maka sebagaimana hal itu mudah bagi Allah, demikian juga menciptakan manusia tanpa ayah itu sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah qadir, Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu.
Jika Allah kehendak, maka Allah menciptakannya tanpa ada seorang pun yang bisa menghalang-halanginya, dan itu menjadi mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dari Nabi Isa alaihissalam seperti yang sudah kita ceritakan adalah Maryam binti Imran, karena beliau itu tidak berbapak, sehingga Isa itu dikatakan Isa ibnu Maryam. Jadi kepada ibunya, karena memang beliau tidak memiliki bapak, dilahirkan tidak berbapak, dari Maryam binti Imran yang kisahnya kemarin sudah kita ceritakan, sehingga tidak perlu kita ulang kembali kisahnya tentang Sayyidah Maryam yang melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Nah, di saat Nabi Isa alaihissalam itu dilahirkan, kemudian banyak fitnah yang dilancarkan kepada ibunya, yaitu Maryam, Sayyidah Maryam. Dan Maryam ini perlu kita tegaskan bahwa beliau adalah seorang perempuan yang mulia. Beliau adalah seorang wali dari kalangan perempuan. Di dalam Al-Quran bahkan disebutkan, wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raqi'in. Ini yang menunjukkan bahwa Sayyidah Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam, itu adalah perempuan pilihan. Di dunia ini, di dalam Islam, perempuan yang termulia itu adalah Maryam. Khairu nisa'iha, Rasulullah mengatakan khairu nisa'iha Maryam bintu Imran. Kemudian setelah itu Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid, atau dalam hadis yang lain disebutkan 4 perempuan yang paling mulia. Yang pertama Maryam bintu Imran, kemudian yaitu ibu dari Nabi Isa alaihissalam, kemudian Asiyah imra'atu Fir'aun, jadi istri Fir'aun yang sudah kita ceritakan dulu, juga masuk Islam, juga muslimah sholihah. Kemudian yang ketiga Khadijah bintu Khuwailid, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fatimah bintu Muhammad, Fatimah putri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 ini adalah perempuan termulia di dalam Islam. Nah, dan Maryam itu salah satunya, sehingga dalam ayat yang tadi kita baca itu disebutkan wastafaki ala nisa'il alamin. Nah, dan kami pilih kamu Maryam atas perempuan-perempuan sealam semesta ini. Nah, dia menjadi perempuan yang termulia. Hadirin hadirat rahimakumullah, tentang kelahiran dari Nabi Isa alaihissalam kemarin sudah kita ceritakan, yaitu berawal dari bahwa Allah memerintahkan kepada Jibril untuk memberi kabar gembira kepada Maryam tentang akan lahirnya seorang anak dari dirinya. Sehingga Maryam ketika itu juga kaget juga dia. Bagaimana mungkin menurut dia bahwa dia bisa memiliki seorang anak, sementara beliau itu adalah seorang gadis yang tidak memiliki suami, tidak seorang pun yang laki-laki yang pernah menyentuh dirinya. Dalam ayat disebutkan qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni basharu wa lam aku baghiya. Dia bagaimana saya bisa memiliki anak, sementara saya enggak punya suami
dan saya bukan seorang perempuan yang penzina. Ini ta'ajub, bukan berarti beliau itu meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau terheran karena pada umumnya seseorang itu kalau memiliki anak itu apabila dia sudah punya suami atau dia seorang penzina, baru dia akan memiliki anak. Sementara beliau adalah orang yang bersih, seorang yang suci. Dia tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Bagaimana dia bisa memiliki anak? Kemudian dikatakan, qala kadzaliki qala rabbuki huwa 'alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Jadi dikatakan itu bagi Allah itu sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang sulit. Seperti yang tadi kita katakan, Adam diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Sementara dan itu mudah bagi Allah, maka mudah juga bagi Allah untuk menciptakan seorang manusia tanpa ayah. Itu mudah bagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Jibril alaihissalam dengan perintah Allah itu meniupkan ruh ke dalam Sayyidah Maryam, sehingga kemudian Maryam ini hamil. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin. Jadi beliau mengandung Nabi Isa alaihissalam. Menurut sebagian riwayat, beliau itu hamilnya selama 13 tahun. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada juga yang berpendapat seperti yang lainnya, yaitu 8 bulan. Ada yang mengatakan 9 bulan. Bahkan ada yang mengatakan cuma 9 jam. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi banyak sekali riwayat-riwayat atau pendapat-pendapat tentang masa kehamilan dari Sayyidah Maryam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sayyidah Maryam yang selanjutnya beliau ketika terlihat kehamilannya itu sudah terlihat, maka menjadi ramai, masyarakat itu menjadi ramai dan berprasangka buruk kepada Sayyidah Maryam. Dan yang dituduh itu adalah Nabi Zakaria alaihissalam, satu. Kemudian yang kedua, sebagian yang dituduh itu adalah Yusuf An-Najjar. Karena Yusuf An-Najjar ini adalah orang yang beribadah bersama di Masjidil Aqsa bersama Sayyidah Maryam. Sehingga yang dituduh itu adalah kedua orang ini. Sehingga Sayyidah Maryam ini menjadi bersedih karena fitnah yang begitu gencar dari masyarakat. Sementara Nabi Sayyidah Maryam itu sama sekali tidak memiliki kesalahan dalam masalah itu. Memang Allah berkehendak beliau memiliki anak sebagai tadi dikatakan sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu tetap menimbulkan suudzon, prasangka buruk dari masyarakatnya. Sehingga kemudian Sayyidah Maryam alaihissalam itu menyendiri. Dia pergi ke tempat yang jauh dari kaumnya. Karena banyaknya omongan-omongan yang seperti itu, bahwa dia akan melahirkan tanpa suami dan seterusnya, sehingga kemudian beliau itu menjauh dari kaumnya. Dan ketika
tiba saat beliau melahirkan, ketika itu beliau berada di Baitul Lahmin. Baitul Lahmin yang sekarang orang menyebutnya dengan Bethlehem, Bethlehem, yaitu Baitul Lahmin. Di sanalah Sayyidah Maryam kemudian melahirkan Nabi Isa alaihissalam di bawah sebuah pohon kurma. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, kemudian dibawa oleh ibunya kepada kaumnya. Maka Nabi Isa alaihissalam itu memberikan memberitahukan kepada kaumnya bahwa beliau itu adalah Abdullah, jadi dia salah satu keajaiban yang ada pada diri Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu Nabi Isa alaihissalam masih umur 40 hari. Dan beliau, keajaiban yang muncul pada beliau ketika itu bisa berbicara ketika masih bayi, masih umur 40 hari. Disebutkan dalam Al-Quran, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya qala inni abdullah. Jadi masih bayi umur 40 tahun ketika Sayyidah Maryam membawanya. Ini anak ini akan bisa berbicara, menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam itu siapa, karena pada saat itu di antara kaumnya juga terjadi silang pendapat tentang Nabi Isa alaihissalam. Bahkan di antara mereka itu ada yang menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah. Ada yang menganggap seperti itu, sehingga Nabi Isa kecil yang masih bayi itu dengan kehendak Allah itu bisa berkata dengan mengatakan ini Abdullah, saya ini adalah hamba Allah. Ini pertama kali yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam, dan beliau masih dalam ayunan, artinya masih dalam kondisi dia masih bayi. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, saya ini adalah hamba Allah yang saya akan diberikan kitab, dan Allah menjadikan saya sebagai seorang nabi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sekaligus perkataan Nabi Isa alaihissalam di waktu kecil ini sekaligus membantah tuduhan, sangkaan dari Bani Israel terhadap ibunya Nabi Isa, Sayyidah Maryam. Itu, dan juga bantahan terhadap orang-orang yang menganggap bahwa Isa itu adalah anak Allah. Karena meskipun Nabi Isa alaihissalam sejak bayi itu sudah mengatakan ini Abdullah, tapi pada kenyataannya apa? Pada kenyataannya sampai generasi berikutnya itu semakin banyak orang yang menganggap Isa itu anak Allah. Bahkan sampai sekarang itu menganggap Isa itu adalah anak Allah. Padahal apa? Sejak bayi, sebelum orang-orang itu semakin banyak yang mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Allah, sejak bayi Nabi Isa sudah membentengi ini, sudah menegaskan bahwa aku ini adalah hamba Allah, bukan anak Allah, tetapi hamba Allah. Tetapi meskipun begitu, ternyata di kemudian hari semakin banyak orang yang menganggap bahwa
Isa itu adalah anak Allah. Bahkan sampai sekarang masih banyak yang menganggap bahwa Isa itu adalah anak Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam Al-Quran disebutkan, "Dzalika Isa bin Maryam qala al-haqqil ladzi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattakhidha min walad subhanah idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun." Jadi maha suci Allah dari menjadikan seorang anak. Karena memiliki anak itu berarti menyerupai makhluk, sementara Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Dalam surat Al-Ikhlas juga disebutkan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Allah itu bukan asal dari sesuatu, bukan cabang dari sesuatu. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyerupai makhluknya. Meskipun demikian, tetap saja kaumnya dari Bani Israel itu yang menganggap bahwa Isa alaihissalam itu sebagai anak Allah, dan itu adalah sebuah kekufuran dan penyimpangan dari agama Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, insyaallah ini akan kita lanjutkan kembali kisah tentang Nabi Isa alaihissalam, masih agak panjang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan bagi kita untuk senantiasa hadir dalam majelis ilmu agama. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.